Di pada malam hari ini kita akan memulai topik mengenai pengenalan dan persiapan berkas beasiswa LPDP. Jadi mungkin bisa next ke slide selanjutnya. Ya, jadi mungkin perkenalan singkat untuk diri saya. Jadi nama saya Davin Atmaja Lukman, bisa dipanggil dengan Davin dan saya merupakan awardee LPDP. Saya mendapatkan LPDP kemarin lolos di B1 tahun 2024. Lalu saya mendaftar di beasiswa yang reguler, jadi itu yang jalur umum dan saya mengambil S2 di University of Leeds dengan jurusan International Construction Management and Engineering. Dan untuk di UK ini sendiri, untuk studinya dia 1 tahun, jadi saya waktu itu didapat LPDP-nya di B1 2024, lalu intake-nya itu di September 2024 dan selesai studinya itu di September 2025 tahun lalu. Oke, jadi mungkin untuk pengenalan awal, seperti kita tahu itu, jadi LPDP itu memiliki ada banyak ya untuk jalur untuk pendaftarannya. Jadi dipisahkan ke beberapa bagian. Jadi yang pertama itu ada beasiswa umum. Ya, di beasiswa umum itu sendiri juga dibagi lagi, ada beasiswa reguler seperti jalur yang saya daftar. Lalu juga ada beasiswa PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia dan beasiswa parsial. Nah, mungkin sedikit sekilas mengenai perbedaan dari ketiga ini. Jadi kalau untuk PTUD sendiri itu adalah list universitasnya itu berdasarkan apa yang sudah di list oleh LPDP. Jadi kalau tidak salah dulu itu ada sekitar 20 atau 21. Jadi beasiswa PTUD ini hanya untuk pendaftar yang sudah memiliki kampus di antara 20 kampus yang sudah diseleksi oleh LPDP dan sudah mendapatkan LOE unconditional atau ibaratnya itu sudah mendapat kampus lebih dahulu. Nah, kalau untuk beasiswa reguler itu beasiswa yang kita memilih kampus itu berdasarkan list yang ada di LPDP tapi bukan yang PTUD. Jadi yang ada sekitar seratusan lebih. Nah, jadi kita mendaftar di antara kampus-kampus itu yang di luar PTUD dengan posisi bisa sudah memiliki LOE atau belum memiliki LOE. Jadi nanti mungkin untuk perbedaannya, jika sudah memiliki LOE itu, kita tidak perlu mengikuti tes bakat skolastik. Nah, kalau untuk yang belum punya LOE nanti harus mengikuti tes TBS tersebut. Nah, kalau untuk beasiswa parsial ini jalur yang jarang diminati sih karena jalur ini merupakan beasiswa yang tidak fully funded. Jadi ini kita bisa memilih mau dibayar di cover oleh LPDP itu di tuition fee perkuliahannya atau hanya di living cost-nya saja. Jadi kalau yang parsial ini tidak fully funded. Lalu selanjutnya ini ada beasiswa program yang afirmasi. Nah, ini sudah dibagi lagi. Jadi ada yang penyandang disabilitas, lalu putra-putri Papua, lalu daerah afirmasi sesuai list yang ada di LPDP dan beasiswa prasejahtera. Lalu selanjutnya ada juga yang targeted. Targeted ini biasanya untuk ASN, untuk aparat, lalu juga untuk dokter. Jadi ada PNS TNI Polri, lalu kewirausahaan ini yang mengambil jurusan entrepreneur, lalu juga ada pendidikan kader ulama, ini bekerja sama dengan Kementerian Agama, dan yang dua terakhirnya ada dokter dan dokter untuk background dokter dan sudah memiliki pengalaman bekerja. Lalu yang terakhir adalah program targeted ini, setahu saya ini merupakan jalur yang paling baru. Jadi ini LPDP bekerja sama dengan kampus-kampus tertentu atau negara-negara tertentu. Jadi untuk pendanaan beasiswanya ini tadi tidak 100% dari LPDP, tapi ada sebagian yang di-cover oleh mitra atau kampus atau negara tersebut. Tapi ini semua tetap fully funded. Dan untuk list untuk yang targeted atau prioritas ini juga kita harus selalu cek diupdate di website karena itu jadwalnya kadang suka berbeda dengan pembukaan batch 1 atau batch 2, tapi kita diberikan kebebasan. Jadi kalau orang yang daftar di bundling atau di prioritas ini tetap bisa mendaftar di satu jalur lain, misalkan di program umum atau di afirmasi atau di targeted. Jadi nanti harus disesuaikan kembali karena list setiap tahun itu selalu berbeda. Lalu apa sih yang akan kita dapat sebagai awardee? Jadi kalau untuk fully funded sendiri, kita itu nanti di cover 100% oleh LPDP. Jadi terbagi dua secara kasarnya. Jadi yang pertama ada educational cost atau biaya pendidikan selama di sana. Lalu yang kedua itu ada non-educational cost. Untuk yang pendidikan sendiri itu dibayar dari semuanya. Jadi dari saat kita pendaftaran kampus, lalu juga biaya perkuliahannya, lalu juga kita nanti ada book allowance bila kita nanti kan di sana ada buku-buku pedoman, buku-buku pelajaran yang kadang tidak semuanya free access. Jadi kita diberikan book allowance untuk membeli buku, lalu juga nanti jika kita mengambil tesis atau dissertation untuk S2 atau S3 itu juga dari LPDP sendiri juga akan memberikan bantuan. Lalu selanjutnya juga bila ada international seminar atau journal publication. Jadi nanti dari LPDP ada support di
educational cost tersebut. Lalu juga untuk non-educational cost, jadi ada living allowance. Jadi kita setiap bulan itu ada uang bulanan dan uang bulanannya itu berbeda-beda. Jadi untuk setiap kota, setiap negara itu living allowance-nya berbeda. Jadi nanti ada tabel dari LPDP itu. Jadi misalkan kalau saya dulu di list nanti dapat kotanya apa living allowance itu bisa berbeda dengan misalkan di London atau di Edinburgh atau di Manchester atau di kota-kota lainnya atau di negara lain. Jadi nanti akan selalu disesuaikan dan setiap tahun itu bisa berubah. Jadi akan disesuaikan dengan kondisi pada tahun itu. Lalu yang selanjutnya ada transportation. Jadi ini biaya keberangkatan kita saat kita naik pesawat ke negara tujuan dan juga nanti saat pulang. Lalu yang selanjutnya adalah asuransi kesehatan. Jadi kalau dari saya dulu di UK itu, kita saat membuat visa itu kita diwajibkan juga harus membeli asuransi kesehatan. Nah, di sini itu nanti dari LPDP akan mengcover baik itu visa maupun asuransi kesehatan tersebut. Lalu juga selanjutnya ada settlement allowance. Settlement allowance itu adalah allowance yang diberikan untuk kita ibaratnya itu uang persiapan sebelum kita ke sana. Jadi settlement allowance ini nanti kita dapat saat itu sebesar 2 kali living allowance dan nanti akan diberikan pertama sebelum kita berangkat dan yang kedua itu saat kita sudah sampai di kota tempat kita studi. Dan yang terakhir itu ada family allowance, tapi ini khusus untuk yang PhD. Jadi nanti akan ada allowance juga untuk mereka yang PhD dan membawa keluarga. Oke, selanjutnya, lalu apakah yang hal lain yang kita dapatkan sebagai awardee? Jadi yang pertama itu mungkin teman-teman juga sudah tahu yang biasa suka ada Twibbon atau post di Instagram atau di LinkedIn. Jadi yang pertama itu ada PK atau persiapan keberangkatan. Lalu yang selanjutnya ini juga setahu saya ini salah satu yang baru juga. Jadi sekarang ada psikologi support. Jadi kalau saat kita studi nanti bisa aja mungkin kita ada butuh bantuan secara mental ataupun kepercayaan diri saat melakukan studi. Nah, nanti dari LPDP juga menyediakan psikologis support ini untuk membantu kita untuk berarti ada teman diskusi untuk mencari jalan keluar gitu. Lalu yang selanjutnya ada kegiatan-kegiatan seperti alumni management, lalu ada bekerja sama dengan alumni Mata Garuda. Jadi biasa di setiap kota atau di negara itu ada Mata Garuda masing-masing dan biasa mereka suka melakukan event-event tertentu, baik itu secara offline atau kadang juga online. Lalu yang terakhir ada language enrichment. Jadi ini untuk yang jalur afirmasi, jadi mereka nanti akan mendapatkan seperti kelas bahasa untuk persiapan mereka sebelum melakukan studi itu sendiri. Oke, jadi sekarang kita masuk ke requirement untuk mendaftar LPDP. Jadi mungkin ini cukup umum dan untuk detailnya sebetulnya bisa dicek nanti di website LPDP. Jadi yang pertama itu yang pasti biodata diri, lalu juga kita harus membuat surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini kita setahu saya cukup satu dan kita harus mengikuti format yang sudah dibuat di buku pedoman. Jadi boleh kita meminta ke atasan di kantor atau mungkin dosen. Jadi kita bisa bebas mau meminta surat rekomendasi kepada siapa. Yang pasti pastikan untuk pemberi rekomendasi itu merupakan orang yang memang tahu dan pernah bekerja sama dengan kita. Jadi agar nanti untuk surat rekomendasinya bisa dijelaskan secara terperinci dan jelas. Lalu selanjutnya yang pasti ada ijazah S1 dan transkrip, lalu KTP dan KK dan LOE. Nah, kalau LOE ini tidak wajib, jadi kita bisa memilih mau jalur yang non LOE atau LOE. Jadi yang membedakan kalau sudah punya LOE kita hanya bisa mendaftar satu kampus, tapi kalau misalnya kita belum punya LOE kita bisa memilih tiga. Tapi walaupun kita bisa pilih tiga, nanti kita perlu mengikuti TBS itu sendiri. Jadi kalau kita sudah punya LOE dan nanti sudah lolos seleksi berkas, kita bisa langsung ke tahap substansi atau wawancara. Lalu yang terakhir adalah sertifikat bahasa Inggris untuk jalur yang tidak mengambil kelas bahasa. Jadi ada dalam negeri dan luar negeri itu syarat minimumnya beda dan kalau di dalam negeri itu sedikit lebih rendah. Jadi kalau dulu saya pakai IELTS, jadi di dalam negeri itu IELTS-nya minimum 6 dan kalau luar negeri itu 6,5. Lalu nanti kalau untuk S3 itu juga ada sedikit berbeda, kalau nggak salah di 6,5 juga. Lalu yang umumnya yang pasti harus WNI, lalu juga ada batasan usia, jadi kita harus memastikan usia kita saat mendaftar itu memenuhi persyaratan. Jadi 35 tahun untuk pendaftar S2 dan 40 tahun di S3 dan pastikan IPK kita memenuhi syarat minimum. Next. Lalu bagaimana cara mendaftar LPDP? Jadi semuanya itu sudah basis dari website. Jadi kita tinggal membuka di link yang sudah tertera itu di beasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id. Jadi nanti di sana kita tinggal membuat akun, lalu tinggal mengisi form atau berkas yang ada di sana. Jadi kita tinggal mengisi, tinggal mengupload. Nanti juga untuk esai dan penilaian diri itu kita juga tinggal tuliskan dan isi di halaman tersebut.
Lalu untuk timeline. Jadi setahu saya kalau untuk tahun ini tuh belum di-post untuk timeline-nya. Jadi mungkin ini gambaran kasaran dari B1 tahun 2025. Jadi timeline-nya kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin akan dibuka mungkin Senin depan atau Jumat ini. Jadi pasti pembukaan untuk B1 tahun 2006 ini sudah dekat. Jadi memang dari teman-teman harus sudah mulai mempersiapkan. Lalu dan untuk tahapan secara garis besar itu memang hanya tiga. Jadi yang pertama itu ada administrasi, bakat skolastik, dan substansi. Dan bakat skolastik ini bisa tidak perlu diikutkan atau langsung lolos kalau misalkan kita sudah mempunyai LOE unconditional. Lalu untuk seleksi administrasi. Jadi ini saat nanti kita sudah melakukan registrasi dan membuat akun di portal websitenya LPDP. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita isikan nanti di dalam website tersebut. Jadi semua dimulai dari informasi diri kita, lalu keluarga. Nah, nanti juga ada penilaian diri. Jadi di penilaian diri ini kita harus menceritakan atau menjelaskan mengenai diri kita, dimulai dari kelebihan, lalu ada kekurangan, lalu pengalaman membanggakan dan kurang membanggakan, hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, lalu kesalahan yang pernah dilakukan, tugas di luar lingkup kerja, pembeda dari peserta lain. Lalu juga nanti kita perlu mengisi daftar pendidikan, pekerjaan sebelum kita mendaftar, lalu pengalaman organisasi mungkin saat dulu berkuliah atau saat melakukan saat sekolah di SMA atau SMP, lalu juga prestasi yang pernah kita dapat baik itu secara akademis maupun non akademis. Lalu selanjutnya nilai bahasa Inggris bisa TOEFL, bisa dengan IELTS, lalu pengalaman pelatihan seperti workshop atau training yang pernah ikuti, lalu pengalaman riset mungkin bagi teman-teman yang pernah bekerja sama misalkan sama dosen atau dengan kampus untuk membuat publikasi dan semacamnya, lalu karya ilmiah, konferensi dan seminar, lalu juga penghargaan mungkin jika pernah mendapatkan baik itu selama bekerja atau saat berkuliah. Lalu juga nanti diminta untuk upload beberapa dokumen, nanti tinggal diikuti, jadi sudah ada halaman-halamannya, kita tinggal upload dan pastikan kita mengisi semuanya itu sesuai yang diminta. Jangan sampai keliru atau salah upload. Karena kalau nanti sudah di-submit, sudah tidak bisa direvisi. Lalu yang terakhir yang pasti itu adalah penulisan esai. Jadi mungkin ini salah satu yang paling penting yaitu kita harus bisa menjelaskan rencana pasca studi dan rencana kontribusi kita dalam 1.500 hingga 2.000 kata. Lalu selanjutnya adalah tes bakat skolastik. Jadi untuk secara garis besar, tes bakat skolastik itu dibagi menjadi empat. Jadi yang pertama itu ada tes penalaran verbal, lalu ada tes pemecahan masalah, lalu penalaran kuantitatif, dan kepribadian SJT. Jadi nanti setelah kita daftar tadi di website mengenai berkas, nanti kan ada pengumuman seleksi administrasi. Nah, nanti setelah lolos seleksi administrasi itu ada tes TBS ini. Tapi kadang saat seleksi administrasi itu ada masa sanggah. Jadi misalkan nanti ada dokumen yang mau kita clarify atau kita mau mengajukan kepada LPDP, itu kita masih bisa. Jadi kalau misalnya kita tidak lolos administrasi, kita masih bisa ibaratnya mengajukan banding. Tapi kalau yang saya tahu itu, kita bisa melakukan banding, tapi kita tidak bisa menambahkan dokumen. Jadi kita hanya bisa mengclarify apa yang sudah kita upload saat kita mendaftar pada saat masa seleksi administrasi itu sendiri. Oke, selanjutnya itu seleksi substansi atau wawancara. Jadi ini fase terakhir dari tahapan tersebut. Jadi ini kita akan melakukan interview dengan tiga orang biasanya. Jadi nanti yang wawancara kita ada tiga. Jadi ibaratnya ini satu lawan tiga dan tiganya itu ada orang-orang yang memiliki background yang berbeda-beda. Jadi yang pertama itu pihak dari LPDP biasanya. Jadi mereka lebih menanyakan mengenai LPDP dan diri kita mengapa mendaftar LPDP dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada psikolog. Jadi psikolog itu mungkin akan menanyakan lebih ke mengenai diri kita personal, diri kita sendiri seperti apa, lalu bagaimana kita mungkin body language kita, bagaimana cara kita meresponi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan yang terakhir itu adalah orang yang ahli di bidang yang kita daftar. Jadi kalau misalkan saya mengambil S2 di Construction Management, jadi pasti yang mewawancarai saya itu orang yang ahli di bidang teknik sipil. Jadi kita tidak tahu, bisa aja mereka itu merupakan dosen, bisa juga sebagai praktisi atau akademis researcher atau apa itu sebagainya. Jadi kita tidak bisa tahu dan kita belum tentu mengenal siapakah dia dan seperti itu. Lalu untuk panelis itu juga, jadi mereka nanti akan berfokus pada apa yang kita tuliskan pada pendaftaran, khususnya pada esai itu sendiri, dan mereka bertanya tidak ada aturan urutannya. Jadi mungkin kadang ada teman-teman yang melakukan substansi itu urutan. Nanti interviewer A, lalu interviewer B, interviewer C. Tapi nanti bisa aja mungkin mereka ganti-gantian.
Misalkan dari A nanti ke B, nanti ke A lagi, nanti ke C. Jadi itu hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi kita memang harus mempersiapkan diri dan jangan kaget, jangan panik kepada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dan pastikan untuk seleksi substansi ini mungkin dari teman-teman juga ingin bertanya misalkan kita akan menggunakan bahasa apa? Apakah kalau kita daftar dalam negeri cukup bahasa Indonesia atau kita kalau mau daftar ke luar negeri kita harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk bahasanya sendiri itu juga kita tidak bisa memilih. Jadi kita harus bisa mempersiapkan dalam dua bahasa. Jadi sepengalaman saya ada juga teman saya yang daftar di dalam negeri tapi saat substansi ini menggunakan bahasa Inggris. Ada juga yang mendaftarnya ke luar negeri bahkan ke negara yang English speaking country tapi saat wawancaranya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi memang dari kita sendiri kita bisa prepare baik itu menjawab dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sampai selanjutnya lalu mungkin nih sedikit tips dari pengalaman yang sudah saya lalui dan saya jalankan saat waktu itu mempersiapkan untuk LPDP. Jadi sebetulnya memang setiap orang itu punya cara masing-masing dan memang tidak ada fixnya harus seperti apa. Tapi mungkin ini beberapa poin yang bisa saya tekankan dan garis bawahi. Jadi untuk seleksi administrasi itu yang pasti kita bisa mengerjakan secara paralel dan time management yang baik. Jadi seperti administrasi itu sepengalaman saya memang yang cukup sulit dan ribet dan makan waktu itu pasti yang pertama esai. Jadi dari esai itu kita harus menulis, kita harus menjelaskan secara jelas kita akan melakukan apa, urutannya seperti apa, bisa sejelas apa. Lalu di saat itu juga kita kan sebetulnya tidak hanya mengurus esai, tapi kita misalkan harus mencari recommendation letter. Sedangkan mencari recommendation letter itu juga kadang kan kita membutuhkan waktu yang lebih karena kita harus menghubungi atasan atau menghubungi dosen. Jadi kita harus berdiskusi, harus menanyakan lebih detail mengenai apa keinginan kita meminta tolong dan kadang kan takutnya mereka misalkan sibuk atau ada kegiatan lain, jadi memang kadang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Lalu juga kita harus pastikan IELTS-nya atau TOEFL-nya sudah memenuhi standar. Jadi kalau misalkan dulu sepengalaman saya, dulu saya paralel saat mengerjakan esai dan mengambil tes bahasa. Jadi memang di tengah saat dulu masih bekerja dan harus berusaha mengatur waktu itu dengan baik. Lalu juga yang kedua, kalau bisa menurut saya lebih baik kita mendapatkan LOE saat mendaftar. Jadi karena jika kita sudah mendapatkan LOE, kita bisa langsung ke tahap substansi. Jadi kita tidak perlu mempersiapkan diri untuk belajar TBS atau misalkan kita harus latihan karena kalau misalkan kita sudah dapat LOE, kita bisa langsung fokus untuk mempersiapkan wawancara atau substansi dan kita bisa memiliki waktu yang lebih. Jadi ibaratnya di saat yang belum mempunyai LOE sedang mempersiapkan untuk TBS, tapi kita sudah bisa start untuk melakukan mock up interview, lalu mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk substansi itu sendiri. Karena untuk jadwal substansi itu sendiri nanti kita harus menunggu pengumuman dari TBS itu sendiri dan jadwalnya kita tidak tahu secara spesifik kita akan dapat di minggu pertama atau di minggu akhir. Lalu yang selanjutnya adalah pastikan requirement tujuan kampus itu terpenuhi karena kadang requirement dari LPDP atau dari kampus tujuan itu kadang suka berbeda. Misalkan mungkin dari LPDP IELTS minimum misalkan ke luar negeri 6,5. Ternyata mungkin di kampus tujuan butuhnya 7. Jadi kita harus pastikan semuanya itu sesuai. Jadi tidak hanya di beasiswanya, tapi di kampusnya juga sesuai. Lalu yang selanjutnya, pastikan kita menjawab setiap pertanyaan itu sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi jika ditanya apa, kita jawab apa. Lalu juga jika kita diminta dokumen A, kita berikan dokumen A. Jangan sampai kita memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan yang diminta. Karena takutnya kalau tidak sesuai nanti malah kita tidak lolos seleksi administrasi. Lalu selanjutnya, setiap pertanyaan yang diberikan di website saat kita mengisi berkas itu, jawablah dengan jelas, sesuai dengan diri kita sendiri. Kita bisa jujur dengan pengalaman kita sendiri, tidak mengarang, tidak berbohong, tapi kita bisa menjelaskan secara detail. Jadi, mungkin teman-teman juga pernah dengar untuk metode STAR dan SMART. Jadi, kita harus bisa menjelaskan secara detail mengenai peristiwa-peristiwa yang kita pernah terjadi dulu atau mungkin yang nanti akan kita kerjakan atau kontribusi yang akan kita berikan setelah S2 nanti atau S3. Lalu selanjutnya mungkin ini sekilas mengenai metode STAR. Jadi metode STAR ini lebih difokuskan saat kita mengisi mengenai sesuatu yang sudah lewat. Jadi misalkan pengalaman kita saat bekerja atau pengalaman kita saat studi S1 atau mungkin saat sekolah atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain bisa kita mengerjakan suatu pekerjaan atau proyek di kantor. Jadi di sini kita bisa menjelaskan secara terperinci apa yang kita kerjakan. Jadi yang
Yang pertama itu ada situation, lalu ada task, action, dan result. Apa itu situation? Jadi saat kita menjelaskan pengalaman kita memulai dari situation atau kondisi dari hal tersebut. Misalkan kita mengambil contoh, kita diberikan mengerjakan suatu project saat kita bekerja. Jadi di situation itu kita harus bisa menjelaskan project itu apa, lalu tujuannya apa, disuruh apa akan projectnya akan dilakukan kapan, akan dilakukan bagaimana, lalu juga prosesnya seperti apa. Lalu juga untuk task, kita jelaskan secara lebih detail mengenai tugas apa yang diberikan kepada kita sebagai orang yang terlibat di project itu. Jadi, misalkan mungkin dulu saya bekerja sebagai engineer, jadi tasknya misalkan untuk mendesain suatu bangunan, atau misalkan kita harus buat report setiap minggu atau setiap bulan, lalu juga menyiapkan presentasi kepada klien untuk memberikan update setiap minggunya, setiap bulannya. Lalu selanjutnya juga kita masuk ke action. Jadi action itu apa hal yang kita lakukan agar kita bisa mengerjakan task yang kita dapat itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi mungkin kita membuat timeline, lalu kita berdiskusi dengan setiap divisi atau setiap stakeholder, lalu juga kita menjadwalkan misalkan untuk meeting, bagaimana kita berkoordinasi dengan rekan-rekan dalam satu divisi, lalu juga bagaimana kita menjelaskan progres kita baik itu di internal perusahaan atau saat meeting dengan klien seperti itu. Lalu yang terakhir adalah result. Jadi hasilnya seperti apa dari pekerjaan atau hal yang sedang kita kerjakan di project itu. Jadi mungkin pekerjaannya nanti, oh proyeknya ini bisa selesai dengan tepat waktu, atau tidak ada biaya yang boros atau bisa sesuai dengan budget yang sudah disediakan, atau mungkin kita bisa memangkas biaya, misalkan lebih efisien sekian persen, atau mungkin bisa menghemat biaya atau waktu seperti itu. Lalu selanjutnya untuk smart. Jadi kalau smart ini lebih fokus kepada masa depan atau hal apa yang akan kita lakukan nanti. Jadi ini biasa digunakan untuk esai kontribusi yang akan kita tuliskan. Jadi yang pertama itu harus spesifik. Jadi kita harus bisa menjelaskan kontribusi kita itu secara jelas. Jadi tidak terlalu general, tidak terlalu ngawang, tapi kita bisa menjelaskan dengan terperinci. Jadi, oh kita bisa menjelaskan misalkan saya ingin menjadi apa. Jadi misalkan kita menjadi seorang project manager misalkan. Jadi kita bisa menjelaskan kenapa kita harus spesifik dengan posisi atau pekerjaan tersebut. Lalu juga yang selanjutnya adalah measurable. Jadi kita harus pastikan hal yang kita mau itu bisa diraih dan terukur. Jadi kita punya misalkan indikator atau cara secara terperinci bagaimana kita bisa mengukur performa atau cara kita berprogres dalam mencapai apa yang ingin kita kontribusikan. Lalu yang selanjutnya adalah achievable. Pastikan itu juga hal yang ibaratnya tidak hiperbola atau terlalu muluk-muluk atau tidak realistis. Jadi kita bisa meraih itu dengan diri kita, dengan kondisi kita, dengan kondisi di lingkungan kita, di kondisi pekerjaan kita seperti itu. Lalu selanjutnya ada relevan. Jadi pastikan itu relevan dengan hal yang memang diperlukan dan dibutuhkan di Indonesia, dan pastinya itu juga berjalan tidak hanya di jangka pendek, tapi juga itu untuk tujuan atau goals-goals di jangka panjang nanti. Jadi mungkin tidak hanya di 1-2 tahun, tapi bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, di T itu ada time base. Jadi time base ini jadi semua terukur. Jadi kita bisa memisahkan, misalkan mana yang jangka pendek, mana yang jangka menengah, mana yang jangka panjang. Lalu juga, atau misalkan dibuatnya per range tahun, misalkan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi kita bisa menjelaskan secara terperinci berdasarkan time frame itu tersendiri. Lalu selanjutnya adalah untuk esai. Jadi kalau untuk esai sendiri juga memang alurnya itu tidak ada acuan kalau dari website LPDP. Jadi ini kalau dari pengalaman saya dulu saat mengerjakan esai, jadi yang pertama itu saya pasti menjelaskan background saya seperti apa. Jadi pendidikan saya, lalu pekerjaan saya, berapa tahun, lalu pernah terlibat dalam proyek apa, dan sebagainya. Lalu selanjutnya permasalahan yang saya temui atau yang saya dapati yang memang itu sedang urgent di Indonesia. Jadi ada masalah apa nih di Indonesia misalkan yang berkaitan dengan background saya, pengalaman kerja saya, dan nanti dari sana kita akan menyadari permasalahan tersebut dan sadar bahwa kita perlu mengambil ilmu tambahan atau ilmu baru, atau ya kita mengambil studi lanjut ke S2 atau S3. Jadi kita bisa menjelaskan kenapa kita perlu studi lanjut, apakah tidak cukup dengan S1 atau misalnya tidak cukup dengan S2 bila ingin mengambil S3. Lalu selanjutnya juga kita kaitkan dengan mimpi tentang Indonesia. Jadi kita harus pastikan apa yang kita inginkan itu sejalan dengan apa yang memang tertulis atau diharapkan Indonesia untuk bisa meraihnya di tahun-tahun ke depan. Jadi misalkan kalau sekarang kan kita sering dengar misalnya Indonesia Emas 2045. Jadi
Gimana kita bisa berkontribusi itu mensupport atau sejalan dengan apa yang diharapkan pemerintah atau negara ini. Lalu juga kita bisa mungkin untuk lebih penjabaran secara detail kita bisa mengecek di rencana jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek nasional. Jadi mereka sudah membuat time frame tertentu dengan target tertentu. Jadi kita bisa memastikan ilmu yang kita ambil lalu juga permasalahan yang kita ambil itu sesuai dengan target-target yang sudah ingin dilakukan oleh bangsa ini. Lalu selanjutnya juga peran apa yang akan kita lakukan. Jadi kita bisa menjelaskan kira-kira nanti bagaimana cara kita untuk mewujudkan setelah studi itu kita ingin melakukan apa, lalu juga bagaimana cara kita menerapkannya, kita terlibat dengan siapa, bekerja di misalkan mungkin di swasta atau di pemerintah atau di government atau di mana. Jadi kita bisa memastikan itu secara jelas dan detail. Jadi kita tidak hanya bilang mau ini selesai, tapi kita bisa menjabarkan secara detail bagaimana tahapan-tahapan yang kita lakuin itu semua nyambung antara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi dan pastikan itu sesuai dengan visi misi dari Indonesia itu sendiri. Lalu nanti di setelah esai itu kita akan diminta semacam membuat closing statement atau summary. Jadi itu kalau nggak salah ada batasan katanya. Jadi kita harus bisa ibaratnya merangkum seluruh esai itu ke dalam satu dua kalimat. Jadi untuk seleksi substansi selanjutnya, jadi untuk wawancara ini ada sedikit juga beberapa tips yang bisa saya berikan. Jadi yang pertama itu pastikan kita memahami dengan baik esai yang kita tulis. Jadi ibaratnya pastikan semua yang kita tulis, yang kita isi saat kita mendaftar di tahap seleksi administrasi itu bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi baik itu background kita, pekerjaan kita, pengalaman kerja, lalu juga esai kita. Jadi kita bisa memahami dengan baik apa yang sudah kita tuliskan. Dan mungkin kita kan kadang juga untuk wawancara kita takut nih kira-kira akan ditanya apa. Nah, kalau saran saya adalah kalau misalkan ada kalimat-kalimat di esai itu, kita coba di setiap kalimat itu kita coba membuat semacam pertanyaan dari setiap kalimat. Jadi misalkan mungkin saya ambil contoh misalkan saya ingin mengambil studi di University of Leeds. Nah, kira-kira dari kalimat itu pertanyaan apa yang mungkin akan timbul? Jadi misalkan mungkin pertanyaan kan kenapa memilih di Leeds atau mungkin kenapa saya mengambil di jurusan itu, kenapa di kampus itu, kenapa tidak di kampus lain, atau kenapa saya harus sekarang mengambil kuliah di Leeds-nya. Jadi kita harus mempersiapkan kira-kira pertanyaan apa yang muncul dari setiap kalimat yang kita tuliskan. Lalu yang selanjutnya yang pasti kita harus mempersiapkan diri dengan mock up. Jadi kita harus latihan. Jadi jangan sampai kita tidak latihan saat mau nanti substansi. Jadi biar kita ibaratnya bisa mengevaluasi diri kita saat kita melakukan mock up. Kira-kira, oh saya perlu improve di bagian ini atau saya masih kurang di hal ini. Jadi kita bisa meminta insight kepada orang-orang atau awardee yang sudah lebih dahulu. Lalu selanjutnya juga persiapan dalam dua bahasa. Jadi kita bisa menyiapkan baik itu dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia dan lalu dalam menjawab setiap pertanyaan itu kita bisa to the point. Jadi kita mau menjawab sesuai dengan pertanyaan, lalu kita juga memberikan penjelasan mengapa atau bagaimana tahapannya secara terperinci dan seperti yang tadi saya sempat sebut, jadi kita bisa menjelaskan secara smart untuk goals atau plan kontribusi, lalu start untuk pengalaman-pengalaman kita atau hal-hal yang pernah kita lakukan dulu. Lalu pastikan saat kita substansi itu berfokus stay on track. Jadi kita fokus kepada apa yang kita daftar dan jangan sampai kita malah membahas hal-hal di luar yang kita isi saat di seleksi administrasi itu. Lalu yang terakhir yang pasti kita harus percaya diri, lalu berpenampilan formal dan tetap tersenyum. Jadi kita harus ibaratnya menjaga suasana atau vibes dari ruangan Zoom itu nanti saat kita melakukan substansi. Oke, jadi begini sedikit pepatah. Jadi kita tidak tahu hari esok, jadi kita harus memaksimalkan setiap waktu. Jadi misalkan kayak tadi, mungkin pembukaan LPDP minggu depan. Jadi kita jangan mulainya, oh minggu depan aja deh saat sudah buka. Tapi kita harus, kalau bisa sekarang sudah dicicil, kita cicil mulai hari ini. Lalu kita maksimalkan setiap kesempatan yang ada dan tetap optimis dan perkatakan hal yang baik untuk diri kita sendiri. Ya, mungkin tuh sekian dari saya. Jadi good luck untuk teman-teman yang akan mendaftar LPDP nanti dan semangat terus. Dan ya, do your best. Good luck.